Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba menyampaikan tentang tugas PPT yang berbentuk video ya, yang diampu oleh Ibu Ilva MPD. Adapun judul tugas itu neraca pembayaran internasional yang disampaikan oleh saya sendiri, Nudi Abdurrahman, NIM 8720315556, ekonomi semester 6. Oke rekan-rekan, akan kita presentasikan untuk neraca pembayaran internasional. Pendahuluan. Di suatu negara, jika ingin negaranya lebih maju dan berkembang dan memiliki tingkat peredaran uang tinggi, pemerintahannya pasti membutuhkan hal yang menunjang tentang penggerakan uang tersebut, bagaimana peredarannya dan tingkat inflasinya, serta neraca cadangan dan devisanya, sehingga pembiayaan negaranya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai program yang akan dilaksanakan. Oke, kita lanjut ke pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara yang lainnya. Selama jangka waktu tertentu, neraca pembayaran terdiri dari 5 komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Setiap komponen dengan menggunakan sistem pencatatan double entry bookkeeping system. Transaksi-transaksi yang dicatat akan menghasilkan simpangan cadangan devisa. Simpangan devisa negara. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran berbagi atas neraca transaksi berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transfer atau transfer payment, dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Kita lanjut ke transaksi. Transaksi adalah neraca pembayaran hanya mencatat transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset ya. Pelaku transaksi dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk suatu negara dan bukan penduduk di negara itu, maksud saya ya. Transaksi tersebut meliputi transaksi barang, jasa, dan penghasilan. Transaksi berlaku pada penyediaan barang, jasa, dan aset keuangan tanpa imbalan, seperti pemberian barang sebagai hadiah atau hibah. Transaksi dalam neraca pembayaran juga berlaku pada aset kewajiban finansial luar negeri. Interaksi antar pelaku dapat berbentuk interaksi antar penduduk atau interaksi antara penduduk dan bukan penduduk setempat. Syarat transaksi A antar penduduk adalah perpindahan kepemilikan dilakukan pada dua jenis sektor ekonomi yang berbeda. Dalam neraca pembayaran, periode pencatatan transaksi dilakukan dalam rentang waktu triwulan, semester, atau setahun. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, antara lain: satu, transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa
dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa negara. Kedua, transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan dan devisa negara. Pencatatan. Selanjutnya ke pencatatan. Pencatatan adalah neraca pembayaran secara umum yang dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya. Dalam neraca pembayaran, pemilik utama ialah penduduk suatu negara. Sistem penyusunan neraca pembayaran secara internasional didasarkan kepada aliran transaksi. Penyusunan neraca pembayaran mengacu kepada manual neraca pembayaran yang merupakan hasil konvensi internasional dan diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional. Neraca pembayaran juga dapat dicatat ketika aliran dana terjadi. Pencatatan jenis ini digunakan untuk keperluan analisis permintaan dan penawaran valuta asing. Dalam neraca pembayaran, pencatatan transaksi mempergunakan prinsip sistem pencatatan ganda, dengan setiap transaksi dicatat dengan nilai yang sama pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit. Kegunaan penentuan nilai tukar. Nilai tukar valuta asing dapat ditentukan oleh aliran penerimaan dan penawaran valuta melalui metode neraca pembayaran yang menggunakan teori aliran uang. Transaksi debit pada neraca pembayaran berisi catatan dari semua transaksi atau kegiatan yang menimbulkan permintaan terhadap valuta, seperti impor. Sedangkan transaksi kredit pada neraca pembayaran berisi catatan transaksi yang menimbulkan penawaran valuta, seperti investasi modal asing. Selisih antara permintaan dan penawaran valuta menentukan keseimbangan nilai tukar valuta. Peningkatan atau penurunan jumlah kegiatan impor atau pembayaran hutang dalam valuta asing. Sedangkan kurva penawaran dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah kegiatan ekspor atau peningkatan jumlah investasi asing. Perubahan kurva permintaan dan penawaran mengakibatkan perubahan keseimbangan nilai tukar, sehingga nilai tukar sering mengalami fluktuasi atau turun naik. Saya kira itu yang perlu disampaikan sementara oleh saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Adapun daftar pustaka yang kita adopsi yaitu dari metodologi penerapan berbentuk PDF Jakarta Pusat Pendidikan dan Studi Bank Sentralan Bank Indonesia ISBN 979336363-7. 2. Santosa Agus Budi 2006 Ekonomi Internasional berbentuk PDF Semarang Badan Penerbitan Universitas Sikubang Semarang ISBN 9789793649863. Demikian yang disampaikan. Barangkali ada kekurangan ya, kalau kelebihan tidak mungkin, kekurangannya banyak, mohon dimaafkan. Dan bila mana ada yang mau menanyakan atau mau menyanggah, silahkan disanggah